Oke, sebelum lanjut nonton tayangan Akal Sehat, saya akan kasih tahu dulu cara investasi di Binomo. Nih akun real saya, di sini sudah ada saldo yang telah saya isi. Oke, dan saya mau investasi di 1,4 juta. Yes, naik terus, oke naik terus. Mantul, mantap betul. Yes, naik terus, mantap betul. Yes, ayo menang, masuk, mantap betul. Yes, saldo saya sudah nambah, mantap. Untuk menarik dana, Binomo mungkin memerlukan verifikasi akun. Ini dibuat untuk alasan keamanan. Anda dapat berlatih terlebih dahulu di akun demo dan dapatkan bonus 14 juta rupiah di akun demo. Daftar di Binomo Partner Perdagangan yang Jujur. Klik link deskripsi. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Itu doa kami untuk Anda semua di tengah situasi begini, situasi yang tidak menentu. Tapi doanya itu bukan hanya sehat fisik ya, karena walaupun Anda sehat secara fisik, kalau sehat akal pikiran Anda nggak sehat itu jauh lebih serius, lebih berbahaya. Begitu ya, Bung Rocky ya, dalam situasi negara yang kita udah kegilaan saat ini. Dan lebih berat lagi kalau tidak sehat secara konstitusi, karena itu langsung menyebabkan 250 juta rakyat jadi tidak punya harapan. Jadi kesehatan demokrasi itu tergantung pada kemampuan kita untuk taat pada konstitusi. Nah, kira-kira itu pembukanya. Nah, tapi persoalannya kita mau taat konstitusi, apa pegangannya, Bung Rocky? Karena kemarin kan jelas putusan Mahkamah Konstitusi itu akhirnya membuka mata publik bahwa itu ada skandal. Ya, ini saya kira skandal kedua yang sekarang terbongkar setelah PCR Gate. Ini ada skandal Omnibus Law. Betapa kacau balaunya pembentukan Omnibus Law bertentangan dengan undang-undang, ada penyelundupan pasal setelah ada kesepakatan DPR dengan pemerintah, di mana kemudian draftnya berubah macam-macam dan sebagainya, tetapi tetap saja Mahkamah Konstitusi memberikan satu keputusan yang membuat multitafsir, ya. Jadi inconstitutional bersyarat. Ini kan bingung. Jadi orang mulai berpikir, apa sudah benar ya jalan demokrasi kita itu sekarang? Kenapa kok jadi begini malahan? Jadi ini jalan demokrasi kita bergelombang dan kadang-kala menyesatkan. Tapi kita percaya bahwa jalan demokrasi ini harus kita tempuh dalam upaya untuk memastikan bangsa ini ada di track yang benar. Nah, yang akan mengatur track itu adalah Mahkamah Konstitusi justru, karena diberi pesan moral sekaligus perintah hukum supaya Mahkamah Konstitusi itu menjadi the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi, bahkan petunjuk arah konstitusi. Kalau kita lihat genealogi asal-usul dari mahkamah ini, kita bentuk itu dalam upaya untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri, sekaligus menjamin bahwa kewarganegaraan itu mendahului segala macam transaksi politik. Kan filosofi dari Mahkamah Konstitusi adalah tidak ada tata bahasa lain selain konstitusi. Tidak boleh ada tukar nama politik untuk menginterpretasikan konstitusi. Tidak boleh ada sogok menyogok secara finansial untuk membenarkan penyelenggaraan konstitusi. Karena itu aspirasi rakyat betul-betul harus dijamin dan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, demi menjaga itu, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan yang maha agung, yaitu mereview semua peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, yang kita sebut sebagai judicial review itu. Yang biasanya secara teknis direview cara pembentukannya, itu namanya aspek formilnya, atau materinya direview. Nah, dalam keadaan kita sekarang, kita lihat bahwa mahkamah ini betul-betul dia bukan sekedar dangkal, tapi memang tidak mampu untuk membaca aspirasi publik. Kalau kita lihat bahwa Omnibus Law ini pada waktu diajukan itu menimbulkan kejengkelan dan kemarahan karena betul-betul menghina akal sehat kita, menghina hak rakyat untuk adil di bidang lingkungan, di bidang perburuhan. Jadi harusnya Mahkamah Konstitusi menyerap aspirasi itu 2 tahun lalu, sehingga dia menganggap bahwa secara material memang ini rancangan undang-undang yang buruk, bukan sekedar formilnya aja, tapi materinya buruk. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan orang hari-hari ini menganggap ini Mahkamah Konstitusi tidak tahu asal-usul politis
dari undang-undang itu. Padahal sebetulnya yang lebih penting adalah melihat apa asal-usul politis dari undang-undang itu. Karena undang-undang ada transaksi politik. Nah, Mahkamah Konstitusi harus membaca itu. Yang kita sebut ini dipesan oleh oligarki, ini sebetulnya adalah undang-undang yang mengizinkan negara mengambil hak-hak rakyat, tanah ulayat, hak atas lingkungan, hak atas buruh, hak atas upah. Jadi seluruh masalah bangsa ini sebetulnya ditenggelamkan oleh keputusan dungu dari Mahkamah Konstitusi, yang bahkan memberi sinyal bahwa oke, silahkan perbaiki dalam 2 tahun ke depan. Lo bukan undang-undangnya yang mesti diperbaiki, cara Mahkamah Konstitusi merawat demokrasi itu yang mesti diperbaiki. Lain kalau aspirasi ini cuma 2-3 orang, seluruh Indonesia pada waktu demo. Jadi secara material maupun formil, ini undang-undang yang tidak diinginkan demokrasi, tidak diinginkan oleh demos. Jadi Mahkamah Konstitusi harus patuh pada keinginan demos, bukan memberi sinyal tukar tambah pada kekuasaan, supaya oligarki masih bisa akumulasi, supaya presiden mukanya terselamatkan, supaya DPR masih mau untuk memilih anggota Mahkamah Konstitusi yang baru nanti. Kan semua ini betul-betul telanjang ada transaksi politik. Mahkamah yang gagal untuk menjalankan fungsi utama dia secara etis, yaitu mendorong demokrasi. Itu yang dia tidak lakukan. Ya, tetapi kan sebenarnya keputusan-keputusan ini dengan melihat proses pemilihan atau terpilihnya para hakim Mahkamah Konstitusi ini kita sudah bisa duga kan, karena bukan hanya sejak proses pemilihan, ketika mereka sudah menjabat pun ada tukar tambah lagi dengan perpanjangan masa pensiun mereka dan sebagainya. Ini kan sudah sejak awal sebenarnya kita sudah tahu belaka apa-apa yang akan terjadi. Ya, jadi ini adalah sogok balik dari Mahkamah Konstitusi terhadap sogokan yang udah mereka terima dari kekuasaan kan. Fasilitas segala macam, perpanjangan, perubahan inti dari undang-undang MK sendiri itu. Jadi biasanya ini disebut sebagai elected autocracy. Jadi otokrasi yang dipilih untuk mengamankan kekuasaan. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga etik yang betul-betul jadi oversight. Ada di atas kekuasaan, ada di atas DPR segala macam. Karena ini kan keagungan kita terletak pada kemampuan mahkamah ini untuk merawat konstitusi itu. Bukan secara teknis saja mahkamah itu bekerja. Oh, tunggu ada laporan, ada permintaan judicial review, maka sibuk bikin sidang. Bukan. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi aktif untuk membaca arah demokrasi itu. Karena itu disebut sebagai judicial activism, aktif untuk menghasilkan keadilan, justice. Jadi mahkamah akhirnya dia jadi loket aja kan, loket untuk terima permintaan review. Padahal dia bukan loket, dia adalah lembaga utuh untuk memantau kehidupan demokrasi setiap hari, bukan nunggu kasus. Itu nanti lama-lama jadi LK aja tuh, loket konstitusi, bukan lagi mahkamah. Kata mahkamah itu bahkan punya visi religius. Mahkamah yaitu keagungan, kemuliaan yang di dalamnya, orang memberi harapan. Jadi seluruh harapan masyarakat itu akhirnya pudar karena si mahkamah ini berubah menjadi loket, bahkan jadi loket oligarki untuk pesan kasus. Ya, tetapi kan sebenarnya begini, kita ini Mahkamah Konstitusi ini hanya salah satu simbol gitu bahwa sebenarnya demokrasi kita ini semua sekarang sudah terbeli gitu ya. Karena tadi Anda menyebut dia sebagai the guardian of constitution, the guardian of democracy, tapi demokrasinya sendiri itu sudah terbeli. Orang kemudian sekarang sampai pada pertanyaan, apakah kita ini akhirnya pada satu situasi jalan buntu gitu ketika orang kemudian frustrasi, tidak punya harapan apapun dengan demokrasi. Betul, dan bahkan publik pengamat internasional sudah mendeteksi arah mereka sebut proto-authoritarian. Jadi bagian awal dari otoritarian itu sudah dideteksi sejak pemilihan presiden yang lalu, ketika Mahkamah Konstitusi juga nggak jelas fungsinya mau putusin apa itu. Dan arah ke arah proto-authoritarian makin lama makin jelas dengan kasus kemarin Omnibus Law itu. Jadi sebetulnya kita masih punya kesempatan untuk membenahi demokrasi kalau Mahkamah Konstitusi bukan sekedar mengubah diri, tapi memahami bahwa dia itu bukan petugas oligarki, dia itu bukan petugas eksekutif tuh. Nah ini yang makin lama makin hilang tuh.
Padahal kita masih berupaya untuk minta Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi lagi presidensial threshold. Lama-lama orang putus asa tuh bahwa jalan terakhir atau last battle untuk pertandingan demokrasi tidak bisa lagi diwasiti oleh mahkamah yang sekarang pro kekuasaan kan. Itu intinya. Sehingga sangat mungkin yang akan terjadi adalah ledakan di jalanan. Potensi kerusuhan ada di mana-mana sekarang. Kita lihat ada ormas versus ormas, kemudian partai mau berkelahi dengan ormas dalam upaya untuk mengumpulkan sisa-sisa kekuasaan, bertanding politik di jalanan, kan itu yang buruk kan. Dan mestinya Mahkamah Konstitusi juga membaca konteks politik kita hari ini, bahwa ada ketegangan sosial, ada dendam yang tetap statusnya kesumat, ada ketidakberesan penataan ormas-ormas ini nih. Itu konteks itu hilang dari pikiran Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah hanya fokus pada upaya untuk melanggengkan dirinya. Kalau bisa dapat fasilitas tambahan, kalau bisa diangkat seumur hidup berkali-kali, kalau udah meninggal pun dianggap aja bahwa masih berstatus sebagai hakim gitu. Jadi fasilitas demokrasi betul-betul justru diberantakkan oleh lembaga yang ditugaskan untuk membangun demokrasi, yaitu mahkamah. Oke, bagaimana kita bisa meyakinkan banyak publik yang sudah mulai frustrasi dengan situasi semacam itu, mereka berpikir untuk mencari jalan lain di luar kesepakatan kita tentang demokrasi ini? Sekarang orang menganggap demokrasi akhirnya harus dimintakan bantuan pada lembaga-lembaga asing. Dan itu ada Greenpeace dianggap sebagai motornya. Lalu berupaya untuk cari keterangan baru bagaimana mengaktifkan jaringan-jaringan kecil yang sebetulnya ada dalam keresahan, yang diasuh oleh emak-emak, diasuh oleh BEM, diasuh oleh jurnalis bermutu. Jadi kesempatan kita sebetulnya terbuka untuk reinventing our democracy, bukan melalui fasilitas negara dan institusi formil, tapi justru oleh apa yang biasa disebut parallel politics, itu politik yang membayang-bayangi kekuasaan. Dan ini akan crossfire dengan keadaan ekonomi yang memburuk. Kalau kita lihat potensi Indonesia untuk tumbuh itu betul-betul nggak ada harapan secara ekonomi maupun secara politik. Kita ingin ada kesepakatan baru di antara masyarakat sipil untuk memulai yang disebut radical politics, yang betul-betul politik yang radix, yang berakar pada kepentingan kita sebagai rakyat. Jadi mulailah dengan melupakan fungsi-fungsi utama dari lembaga-lembaga yang menyatakan diri institusi demokrasi, mulai dari DPR, partai, parlemen, segala macam. Karena kalau kita konsisten dengan analisis kita dari awal, terutama yang kita bahas terus melalui forum ini, FNN selalu ingin memperlihatkan potensi retaknya demokrasi. Bukan mengkritik kekuasaan supaya jatuh, bukan. Memberi pengetahuan bahwa kekuasaan sedang menggali kuburnya sendiri karena membuat demokrasi retak. Kan ini sinyal kita kan. Tapi kalau sinyalnya itu nggak dipahami oleh kekuasaan, maka berlakulah yang disebut politik decaying, politik of decaying, pembusukan politik gitu. Nah, pembusukan ini nggak bisa kita cegah lagi karena kita udah maksimalkan, kita kasih seluruh kemampuan akademis kita untuk menguji konsep, kita beri pengetahuan pada publik walaupun diserang terus FNN, diganggu terus, Hersubno Point tetap dianggap sebagai potensial untuk merusak demokrasi. Padahal justru dengan cara itu kita nggak punya lagi semacam pikiran alternatif tuh. Nah, kekuasaan yang kehilangan pikiran alternatif, dia akan memaksimalkan otoritarianisme. Jadi betul tadi analisis bahwa proto-otoritarian itu memang satu-satunya jalan dari kekuasaan. Dengan konsekuensi perkelahian akan terjadi di jalan, bukan melewati institusi-institusi demokrasi. Itu konsekuensinya tuh. Ya, kan kita realitasnya gitu. Kita dulu membayangkan 23 tahun lalu tentang reformasi gitu. Karena dan intinya dulu kan yang kita sebut sebagai KKN, korupsi dan nepotisme gitu. Tapi ternyata kan mereka cuma bermetamorfosa saja gitu. Dan sekarang ini jadi tetap intinya backbone-nya itu meskipun juga ada yang berganti, tapi sebenarnya para pelakunya juga nggak jauh-jauh dari itu. Dan lagi dalam situasi yang sekarang, kalau dulu rakyat dianggap bukan sebagai satu faktor, sekarang justru rakyat ini juga kembali lagi juga tidak jadi faktor, hanya jadi semacam legitimasi saja setiap pemilihan, setiap 5 tahun sekali gitu. Dan setelah itu realitasnya rakyat akan ditinggalkan kembali.
Itu kondisi politiknya begitu, dan itu artinya kita kekuasaan sedang menabung kerusuhan. Sebetulnya kekuasaan menabung kerusuhan. Dulu kita anggap bahwa ada oligarki, tapi itu hanya ekonomi, ya udahlah, itu bisa kita atasi dengan kemampuan untuk menyeimbangkan oposisi. Lama-lama kita lihat oligarki juga ada di istana, di partai politik. Sekarang oligarkinya ada di Mahkamah Konstitusi. Kan kalau kita lihat yang dissenting opinion bahkan adalah mereka yang berasal dari profil-profil yang disetujui istana, kan, di kesepakatan pengangkatan mereka itu adalah kong kali kong dengan DPR. Jadi ini orang anggap bahwa ya betul-betul terjadi elected autokrasi itu. Di DPR ada wakil yang akan mengawal mereka, di istana mereka kasih sinyal dissenting supaya presiden masih bisa siksa dengan omnibus law, yang sisa-sisa omnibus law masih bisa dimanfaatkan karena investor dan oligarki ekonominya lagi nunggu bagaimana cara merampok hutan, bagaimana menekan upah buruh. Jadi dengan mudah kita baca bahwa oligarki itu akhirnya beroperasi di seluruh pembuluh darah politik kita. Itu artinya kita nggak bisa lagi sekedar di PCR, kita betul-betul bangsa ini di overhaul, bahwa hal-hal yang radikal memang harus ditumbuhkan, tapi nanti orang mulai takut bahwa radikal artinya Muslim, radikal artinya Islam. Enggak, radikal adalah kehendak rakyat untuk mengembalikan demokrasi sampai akar-akarnya dan menggali dari akar-akarnya. Itu pengertiannya. Ya, Anda masih punya optimisme bahwa kita ini tidak berputar-putar saja di dalam labirin, atau kalau Anda menyebutnya sebagai gorong-gorong yang gelap gitu. Ya, itu istilah bagus, labirin itu. Labirin itu mengingatkan desain yang dibuat oleh siapa dulu, Daedalus. Daedalus bikin labirin itu untuk memperlihatkan bahwa orang bisa tersesat kecuali ada menara di dekat situ, kan. Dan Daedalus bangun menara supaya yang di atas menara bisa menuntun orang yang tersesat dalam labirin di bawahnya. Nah, masalahnya sekarang adalah yang bikin menara itu adalah jurnalis akhirnya. Jadi jurnalis tahu arahnya sebetulnya, dan kita sebetulnya, saya juga jurnalis, karena mereka yang kritis kita anggap aja jurnalis, kan. Tinggal jurnalis yang kritis. Jadi jurnalis tahu sebetulnya jalan keluar, tapi saya sebagai orang yang mengamati dari menara justru menginginkan jalan buntu tuh. Karena teori kita adalah kalau jalan keluar itu yang jemput adalah oligarki juga. Kita tahu di ujung jalan keluar itu ada oligarki baru yang jemput, yang bersiap-siap untuk meneruskan akumulasi. Jadi saya optimis bahwa akan terjadi kekacauan politik. Jadi itu pentingnya kita memperpendek labirin itu supaya langsung aja semua orang yang tersesat di labirin lompat aja, jangan pakai jalan keluar. Ya. Agar supaya nggak dijemput oleh oligarki. Ya. Karena oligarki itu nunggu labirin itu berujung di 2024. Nah, kita mau bikin labirin itu berantakan sebelum 2024. Ya. Ini peringatan ya, Bung Rocky ya. Jadi nanti orang anggap Anda memprovokasi. Padahal berdasarkan fakta-fakta ini, Anda mengingatkan kalau tidak berubah akan terjadi hal semacam itu. Kira-kira begitu kan ya? Ya, itu namanya conditional optimism. Oh, bukan. Optimisme bersyarat. Oke, iya. Ya, ini saya selalu sering memberikan semacam klarifikasi, karena sekarang ini gampang sekali orang kemudian memberikan tafsir yang berbeda-beda dan semaunya sendiri, termasuk seperti tafsir yang diberikan oleh Pak Erlangga Hartarto kaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu sah karena memang Mahkamah Konstitusi memberikan peluang untuk orang menafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya, kira Mahkamah Konstitusi memutuskan conditional constitutionality ini justru setelah bertemu dengan Pak Erlangga, mungkin lewat WA doang tuh, Pak Erlangga nanti kita akan putuskan begini ya. Kan kita mesti curiga sampai di situ akhirnya, kan, bahwa Mahkamah Konstitusi yang harusnya imparsial sebetulnya membaca bahasa tubuh Erlangga, yang adalah bahasa tubuh presiden, yang adalah bahasa tubuh oligarki, kira-kira begitu. Jadi terjadi percakapan yang tak terlihat antara Mahkamah Konstitusi dengan oligarki, dengan istana itu, sehingga mereka putuskan oke, kita bikin skor 5-4 ya. Jadi yang 4 dissenting, yang 5 memutuskan. Jadi
lagi-lagi permainan ini tuh nggak ada sulit-sulitnya. Kenapa? Karena tadi betul Herzog, kita memang lihat dari atas menara kok permainan oligarki dan Mahkamah Konstitusi dilabirin di bawah. Jadi dengan mudah kita tahu itu. Nah, karena itu kita kasih warning bahwa Anda sedang menabung potensi kerusuhan. Bukan kita inginkan kerusuhan, mereka justru sedang menabung potensi kerusuhan, yaitu radical politics. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Tugas kita memang seperti itu, memberikan warning, karena kita sebagai media kita sebut sebagai watchdog-nya demokrasi. Ya. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, dan kita lakukan editorial, permenungan editorial pagi ini tentang demokrasi. Yes. Oke. Baik.